Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Ihsan dirahmati Allah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini hari ke-15 dari bulan suci Ramadan. Allah masih memberikan kepada kita, melimpahkan kepada kita beraneka macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Tentunya dengan nikmat-nikmat tersebut Allah memberikan kepada kita juga taufik, hidayah dan inayah sehingga bisa menjalankan ibadah puasa, ibadah-ibadah lain dalam bulan suci Ramadan yang sudah berlalu, dan tentunya kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh rangkaian ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunat. Dan Allah berikan kepada kita kesehatan, kekuatan untuk terus menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Mungkin akan muncul pertanyaan dari sebagian kita. Kalau memang fungsi dari penciptaan manusia, tugas dari keberadaan kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah masih memungkinkan kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain, aktivitas lain, seperti kita tidur, kita makan, kita berikhtiar dan sebagainya? Bisa saja muncul pertanyaan seperti itu kalau tidak dijelaskan sebetulnya apa sih pengertian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, para ulama terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah memberikan penjelasan atau definisi tentang makna ibadah ini. Kata beliau, bahkan ini diamini oleh ulama-ulama sekarang, definisi yang beliau sampaikan adalah al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal a'mali zahirati wal batinah. Ibadah itu ialah segala sesuatu, apapun itu, baik ucapan, omongan, kata-kata, maupun perbuatan dengan anggota tubuh kita. Baik perbuatan yang nampak, zahir, maupun yang tidak nampak, batin. Itu bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, maka yang dimaksud dengan ibadah, semua aktivitas kita sehari semalam 24 jam. Kalau aktivitas itu disenangi oleh Allah, diridhai oleh Allah, bahkan dihadiahkan pahala buat kita, maka menjadi ibadah. Baik sekedar bicara, mengucapkan sesuatu,
Bahkan hanya bisikan di dalam hati. Apalagi kalau sampai aktivitas dengan anggota tubuh kita. Yang semuanya itu dilakukan karena mengharap pahala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ibadah. Sehingga meliputi semua aktivitas kita, baik yang aktif termasuk juga yang pasif, bisa jadi ibadah. Sebagai contoh umpamanya tidur, hadirin. Tidur itu kita aktif atau pasif? Pasif, Pak. Nggak ngapa-ngapain. Bahkan enak sama kita. Siapa yang sampai sekarang udah bosen tidur? Hah? Ada yang bosen tidur? Kalau bilang udah bosen tidur berarti udah pengen apa tuh? Tidur terus. Tapi Pak, walaupun orang lagi tidur, Nabi katakan kalau tidurnya karena kelelahan mencari rizki dari Allah, kelelahan ikhtiar demi menutupi kebutuhannya, maka tidurnya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man bata kalan min amali yadihi bata maghfuran lah. Siapa orang yang tidurnya kelelahan lah. Pamannya siang hari dia berikhtiar. Sore pulang, begitu habis isya, udah tidur dia. Saking lelahnya tidur Pak tuh ngorok. Bahkan mulutnya terbuka. Pernah masuk laler Pak? Enggak pernah. Nyamuk masuk? Enggak masuk nyamuk tuh. Cecek kali enggak masuk. Ada yang jaga Pak? Ada yang jaga Pak. Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Tidurnya seperti itu, maghfuran lah. Dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Emang lagi ngapain dia? Lagi zikir? Enggak. Lagi sujud, lagi rukuk? Enggak. Lagi tergeletak, hilang kesadarannya. Tapi dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan jadi ibadah. Istri kita di rumah nggak kemana-mana Pak. Ruang geraknya cuma 3 tempat. Dapur, apalagi sumur, kasur. Nggak lebih Pak dari situ. Tapi lelah dia Pak. Berat kerjaan itu. Coba aja Pak gantiin seharian, ganti fungsi istrinya di rumah. Punya anak umur 2 tahun sama 1 tahun. Sanggup Pak seharian? Saya jamin angkat tangan. Kata istrinya, Pak aku mau ngaji ini seharian. Pagi sampai sore. Di rumah ya, titip anak-anak tuh 2. Baru ditinggal istri. Yang gadean, Pak, pipis. Selesai ngurusin yang gedean, yang kecilan, Belum sore Pak, baru zuhur dah. Astagfirullahaladzim, capek ternyata. Tapi bini kita Pak, coba dah. Lagi makan nih bini kita. Sang bapak lagi megang HP, lagi megang remote TV. Siapa yang dipanggil tuh anak kalau dia Maknya apa bapaknya? Maknya dipanggil. Ma lagi makan tuh maknya. Cebokin, cuci tangan, balik lagi ngapain lagi? Makan lagi. Bapak nggak ngapa-ngapain. Ya Allah. Kalau istri kelelahan kemudian dia tidur malam. Lelah ngurusin anak. Mungkin juga mempersiapkan yang lain-lain buat suami. Tidurnya maghfuran lah. Dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu pasif, Pak. Apalagi yang aktif. Aktif seperti apa? Menolong orang, ya. Memberikan nasihat kepada orang. Atau kita duduk, atau kita keluar ikhtiar mencari nafkah, baik di jalan, di kantor, di kebun, di pasar, itu bergerak kita, Pak. Masya Allah. Pahalanya besar sekali. Nah, namun tentunya amalan-amalan baik tadi, baik dengan ucapan, dengan tindakan, termasuk dengan hati, tentunya diniatkan. Niatnya apa? Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niatnya apa? Menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Niatnya apa? Menjalankan perintah Allah di dalam kitabnya, di dalam kitab sucinya. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wadhkurul katsira. Bahkan bisa jadi atau terkadang-kadang dalam situasi tertentu hak Allah, hablum minallahnya boleh dikalahkan karena ada hak manusia. Boleh kita kalahkan puasa karena mau nyelamatin orang. Ramadan umpamanya, Pak. Contoh saja, naudzubillah, jangan sampai terjadi. Kita lagi puasa. Jam 2, jam 3 siang, kan udah mulai berasa lapar tuh. Ada kebakaran, naudzubillah. Satu tempat. Kita tahu di dalamnya ada orang yang harus diselamatin. Sementara kalau lagi puasa. Mikir kan, wih lagi puasa nih. Kalau nyelamatin itu orang, tenaga nggak ada. Boleh itu Pak, boleh ngapain? Boleh ngapain? Batalin puasa dulu. Biar ada tenaga, baru nyelamatin orang. Begitu ngelihat situasi tadi, pulang bikin teh manis dulu Pak. Bikin teh manis, minum teh manis, baru balik lagi. Insya Allah dapat orang yang di dalam rumah. Udah angus Pak. Ya, ini guyonan. Tetapi secara hukum, ketika ada hak Allah dengan hak manusia berbenturan, Allah katakan silahkan. Kamu kalahkan hak Allah, dahulukan hak manusia. Sama dengan kita lagi sholat. Sholat di tanah lapang di luar. Tiba-tiba ada orang yang tidak melihat jalan. Matanya tidak melihat. Sementara di depannya ada bahaya, ada lubang atau ada apa. Kita lagi sholat. Jangan sok-sokan. Wih, ini kan hak Allah, kewajiban Allah. Ya. Kewajiban sholat di hadapan Allah. Biar dah saya selesaikan sholat dulu. Enggak. Selamatin siapa? Selamatin orang dulu. Sholat ntar ulangi lagi. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka untuk memudahkan kita memisahkan mana ini yang namanya ibadah spiritual, mana yang namanya ibadah sosial, sebab keduanya saling menyempurnakan. Kita belum dianggap sebagai hamba Allah yang taat dan patuh kalau hanya ibadah spiritual, hanya ke Allah saja. Sementara ke manusia nihil. Demikian pula belum selamat, tidak akan selamat kalau cuma mikirin orang aja. Baik sama orang, baik sama manusia. Sementara sama Allah dia tinggalkan kewajiban-kewajibannya. Maka ada istilah ibadah mahdhah atau ibadah khusus. Mungkin yang boleh kita istilahkan ibadah spiritual, hablum minallah. Ada ibadah sosial, ibadah ghairu mahdhah, hablum minan nasnya.
Agama kita nih saling mendukung nih. Dua-duanya, jangan sampai satu ngalahin yang lain. Enggak. Bahkan kata Nabi, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya wal munkar lam yazdad minna illa bu'dan. Kalau ada orang sholat, rajin sholatnya, tapi sholatnya tidak bisa menjauhkan dia dari perbuatan keji dan munkar, maka kata Nabi, orang tersebut justru bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ibadah spiritual disempurnakan dengan ibadah sosial. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saking besarnya nilai ibadah sosial ini, bisa jadi ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hadiah atau pahala yang menyerupai bahkan melebihi ibadah spiritual. Pada masa Abdullah ibn Mubarak Al-Hanzali, beliau ini, Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama besar dari Mekah. Beliau menceritakan pada satu tahun beliau melaksanakan ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji biasa, ya. Ikutin manasiknya, mulai dari niat haji, kemudian bertarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah di Mina, kemudian dia wukuf di Arafah dan seterusnya. Pada saat beliau menjalankan wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, beliau tertidur sebentar. Dan dalam tidurnya dia mimpi, Abdullah bin Mubarak ini. Dalam mimpi dia mendengar ada dua malaikat yang berdialog. Diwujudkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah kepada Abdullah bin Mubarak. Dua makhluk Allah ini, dua hamba Allah ini sedang berdialog. Apa dialognya? Yang pertama bertanya begini. Hai saudaraku, ada berapa jamaah haji yang melaksanakan haji tahun ini? Dalam riwayat dikatakan ada sekitar 700.000 tahun ini yang melaksanakan ibadah haji. Dari 700.000 itu bisa nggak diketahui orang-orang yang diberikan hadiah oleh Allah haji mabrur? Oh iya. Yang ditanya menjawab, bisa. Tapi khusus tahun ini, dari sekian ribu jamaah haji, tidak ada satupun yang mendapat haji mabrur. Abdullah bin Mubarak dalam tidurnya, dalam mimpinya, bertanya-tanya dia. Tidak ada haji mabrur. Termasuk saya pun tidak ada haji mabrur. Kata yang ditanya, ya, tidak ada satupun yang mendapat haji mabrur. Tapi hanya ada satu orang yang diberikan hadiah haji mabrur oleh Allah. Namun anehnya orang tersebut tidak ada di Mekah, tidak ada di Arafah, tidak melaksanakan haji. Tambah aneh lagi. Kok bisa ada orang tidak berada di Mekah, tidak wukuf di Arafah bisa mendapatkan gelar haji mabrur? Siapa itu orang? Disebutkanlah satu nama oleh hamba Allah ini. Namanya Sa'id bin Muhafa. Seorang hamba Allah yang berasal dari Damaskus, Suriah. Pekerjaan orang ini hanya sebagai tukang sol patu. Abdullah bin Mubarak dapat nih identitasnya. Namanya Sa'id bin Muhafa, tinggalnya di Damaskus, Suriah. Kerjaannya tukang sol patu. Penasaran ini Abdullah bin Mubarak. Begitu selesai dari rangkaian manasik haji, Abdullah bin Mubarak tidak pulang ke rumahnya. Dia kejar, dia cari orang yang bernama Sa'id bin Muhafa ini.
Saat itu Pak, belum ada pesawat. Mungkin juga belum ada kendaraan mobil. Hanya mengandalkan onta, keledai, kuda. Dia samperin tuh. Dari Mekah sampai Damaskus. Ukurannya kalau naik pesawat Pak, bisa sampai 5 jam. Lumayan jauh. Dia cari berhari-hari yang bernama Sa'id bin Muhafa. Ketemu di pinggiran kota Damaskus. Orang yang bernama Sa'id bin Muhafa dengan profesi solpatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda yang bernama Sa'id bin Muhafa? Ya, saya Sa'id bin Muhafa. Kerjaan saya tukang solpatu. Nah, tepat. Tuan sendiri siapa? Saya Abdullah bin Mubarak Al-Hanzal dari Mekah. Kaget ini Sa'id bin Muhafa. Dia pernah dengar nama tersebut adalah seorang ulama besar dari Mekah. Tuan, ada apa mencari saya dari jauh-jauh kemari? Diceritakanlah kisah mimpinya. Dia penasaran. Saya ini ingin tahu. Hanya Anda yang mendapat gelar haji mabrur tahun ini, padahal Anda berada di kota sendiri, tidak ke Mekah, tidak ke Arafah, tidak wukuf, tidak melaksanakan ibadah haji, tapi Anda mendapat haji mabrur. Ada apa? Apa yang Anda kerjakan? Sa'id bin Muhafa menahan diri, nggak mau ceritakan, takut menjadi sum'ah atau riya. Tapi didesak oleh Abdullah bin Mubarak. Harus kamu ceritakan kepada saya. Penasaran, ingin tahu apa yang kamu lakukan sehingga mendapatkan haji mabrur. Bahkan dengan berkat haji Anda, kemabruran haji Anda, 700.000 jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hajinya. Begini Tuan, kata Sa'id bin Muhafa. Saya ini tukang solpatu. Ya, kalau kepengen haji bagaimana sih? Mana mungkin lah orang tukang solpatu kerjaannya bisa pergi haji secara tiba-tiba. Nggak mungkin. Tapi hati saya, batin saya begitu rindu, begitu kangen, begitu ingin melaksanakan ibadah haji. Setiap kali melihat orang berangkat haji, hati saya terenyuh. Ya Allah, kapan saya bisa haji? Kapan saya bisa haji? Maka dengan susah payah dia kumpulkan Pak. Hasil dari solpatunya dia kumpulkan sedikit demi sedikit. Tidak cukup setahun Pak. Bertahun-tahun dia kumpulkan. Alhamdulillah. Pada tahun ini terkumpul biaya haji. Siap-siap mau berangkat. Kalau zaman dulu kan haji. Kapan punya duit. Tahun yang sama bisa berangkat. Sekarang ini kan harus apa? Antri panjang antriannya. Terus bagaimana? Ya, saya sudah persiapkan bekal, sudah persiapkan uang dan sebagainya, mau berangkat. Ketika saya mau berangkat, kebetulan istri sedang hamil muda. Seorang wanita atau seorang ibu yang mengalami hamil muda biasanya ada penyakit yang namanya ngidam, Pak. Istri saya nih satu saat ngidam. Mencium aroma sate, daging dibakar. Kata istri saya, Pak, saya mencium sate nih Pak. Rasanya kepengen banget nih makan sate. Kalau nggak diturutin, biasa apa Pak tuh kalau orang ngidam nggak diturutin? Anaknya apa? Ngiler. Masih mending lah kalau minta sate, minta apa makan-makan yang mungkin bisa dibeli dengan mudah. Nah ini kalau tengah malam minta mangga muda, nah itu repot. Cariin ke pasar mangga muda. Begitu dapat, dipotongin, diirisin, sekerat, seiris, dimakan. Habis gak dimakan? Enggak Pak, cuma seiris doang. Makan lagi? Udah. Lah, capek-capek dibeliin. Ya itu orang hitam. Kata istrinya,
Pak, saya mencium bau sate ini. Kepengen banget. Tolong beliin atau mintain. Suami sebagai perhatian kepada istrinya, dikejar nih, disusurin dari mana nih sumber asap nih. Sampailah ke satu rumah. Di sini rupanya yang bakar daging. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada suara dari dalam yang menjawab ibu-ibu. Ada apa, Pak? Saya mencium bau sate dari rumah ini. Istri saya minta, bahkan bolehlah kalau saya beli. Nah, lagi ngidam. Begini, Pak. Ini yang saya bakar. Memang sate. Daging. Tapi daging ini, Pak, haram buat Bapak. Tapi halal buat kami. Heran ini Sa'id bin Muhammad. Apa maksudnya, Bu? Ya, daging ini halal buat kami sekeluarga. Tapi haram buat Bapak. Kenapa begitu? Kan sama-sama muslim. Anda muslimah, saya muslim. Apa yang halal buat Anda, halal buat saya. Haram buat Anda, haram buat saya juga. Ya. Tapi ini beda nih. Halal buat kami sekeluarga, haram buat Bapak. Gimana, Bu, pasalnya, Bu, ini? Kok halal buat ibu, haram buat saya sih? Begini, Pak. Saya ini seorang janda, belum lama ditinggal mati oleh suami. Punya anak-anak kecil. Setelah semua peninggalan suami habis, terpaksa dong saya keluar rumah mencari apa? Ikhtiar menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama saya keluar rumah mencari apapun yang pekerjaan yang mungkin bisa saya kerjakan, nggak dapat. Pulang sore hari anak-anak, Bu, makan. Bu, lapar. Ya, Nak. Tunggu, Nak. Tidurlah anak-anak itu malam. Besok pagi keluar lagi ibu ini. Hari kedua saya cari pekerjaan, apapun pekerjaan yang bisa saya kerjakan asalkan bisa mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Enggak dapat, Pak, hari kedua. Anak-anak sudah nungguin, Bu. Apa nih yang makan kita bisa makan? Lapar, Bu. Bayangin, Pak. Kondisi seperti itu seorang ibu enggak bisa ngasih makan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya masih kecil. Di hari ketiga, kayaknya sudah 3 hari kagak makan ini anak-anak. Sudah nggak ada lagi kedengaran gerakannya, suara, sudah tertidur, tergeletak. Ibu terpaksa keluar lagi hari ketiga. Nggak dapat pekerjaan sampai siang, bahkan sampai sore. Dia nemuin apa? Nemuin bangkai keledai, Pak. Dekat tempat sampah ada bangkai keledai. Bangkai itu dia potong dagingnya, dia bawa pulang. Dibakar. Pak, kira-kira orang seperti itu boleh gak makan daging bangkai tadi itu? Hah? Boleh, Pak. Kenapa? Kalau dia tidak makan bangkai itu, madarat. Bahaya. Famanit turra ghaira baghin wala adin fala ithma alai. Kalau orang terpaksa ghaira baghin, tanpa ada harapan keinginan dari dirinya karena memang terpaksa harus makan, wala adin, tidak melampaui batas, fala ithma alai, enggak dosa dia makan. Maka kata ibu itu, ini halal buat kami, Pak, sekeluarga. Tapi Bapak mampu, haram buat Bapak. Enggak boleh makan daging bangkai, Bapak punya. Bapak mampu, tapi kami tidak mampu. Kalau kami nggak makan, mati kami sekeluarga ini. Si bapak nggak bisa ngomong apa-apa itu. Dia langsung pulang, cerita kepada istrinya, begini Bu. Kaget pula sang istri yang tadinya ngidam, hilang tuh rasa kepengen makan sate. Apa dia katakan? Pak, langsung kita buatkan makanan, kita hadiahkan buat keluarga itu. Dan bahkan Bapak kalau umpamanya
ingin pahala yang besar, silahkan hadiahkan ongkos haji bapak buat ibu itu, buat sekeluarga. Si bapak nggak pikir panjang Pak, dimasakin makanan, uang yang tadi sudah disiapkan buat haji diserahkan kepada si janda dan anak-anak itu. Bu, ini makan kami siapkan, lalu ini uang haji saya serahkan kepada ibu, silahkan manfaatkan. Abdullah bin Mubarak, itulah haji Tuhan. Disinilah ternyata Anda mendapatkan kemakburan haji. Dari mana? Karena menyelamatkan hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, bisa jadi satu saat ya, ibadah-ibadah sosial seperti itu mengalahkan, bahkan melebihi nilainya daripada ibadah-ibadah spiritual. Namun jangan lupa, bukan berarti kalau gitu kita jadi baik aja dah sama orang. Nolongin kalau ada orang kesusahan, bantuin kalau ada orang butuh, sholat, puasa nggak perlu dah, jangan. Ini kan sekarang kedengeran, udah kita mah nggak usah perlu sholat, nggak usah perlu puasa, nggak usah perlu berhaji, yang penting baik aja sama orang, masuk surga juga. Enggak Pak. Salah itu. Atau udah yang penting kamu sholat, puasa, berhaji berkali-kali di masjid, iktikaf, nggak peduli sama orang, salah juga Pak. Jadi apa? Harus dua-duanya. Bahkan nanti pada hari kiamat kata Nabi dalam sebuah hadis qudsi, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, ya ibna Adam, maridtu walam ta'udni. Hai manusia, waktu dulu saya sakit kata Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, tapi kamu enggak jenguk saya. Ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Bagaimana mungkin engkau sakit dan kami jenguk engkau pada engkau Tuhan semesta alam? Ama alimta anna abdi fulan marida walam ta'udhu lau uttahu lawajadtani indahu. Ingat gak dulu si fulan tetangga kamu itu hambaku sakit, tapi kamu gak jenguk kan? Seandainya kamu jenguk, engkau akan jumpai aku di sana. Artinya apa? Artinya kalau saat itu engkau menjenguk dia, maka pahalanya begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adam, istat'amtuka walam tut'imni. Ya Rabb, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Hei manusia, dulu waktu di dunia saya minta makan, tapi kamu enggak berikan saya makan. Ya Rabb, bagaimana kami ngasih makan kepada engkau, engkau Tuhan semesta alam? Ama alim ta'an abdi fulanan istat'amaka walam tut'imhu. Lau at'amtahu lawajadta indahu. Atau lawajada dzalik lawajadta dzalika indi. Teksnya demikian. Hei manusia, ingat gak dulu? Kamu waktu di dunia, saya minta makan, tapi kamu gak ngasih makan saya. Ya Rabb, bagaimana kami masih makan engkau Rabbul Alamin? Ingat gak dulu, tetangga kamu itu kelaparan. Kamu tahu, kamu diamkan saja gak ngasih makan. Kalau kamu saat itu ngasih makan kepada tetangga engkau yang kelaparan, engkau akan dapatkan pahala dariku di sisi. Sampai Allah katakan, ya ibna Adam istasqaituka falam tasqini. Ya Rabb, kaifa asqika wa anta rabbul alamin? Hai manusia, wahai anak Adam, aku dulu waktu di dunia minta minum, tapi engkau tidak berikan aku minum. Ya Rabb, bagaimana mungkin kami berikan kepada engkau minuman pada engkau Rabbul Alamin? Ama alim ta'an abdi fulanan istasqaka falam tasqihi. Lau saqaitahu lawajadta dzalika indi.
Rawahu Muslim. Ingat gak dulu tetangga kamu kehausan. Tetangga kamu kedinginan, tidak punya pakaian. Tetangga kamu mau berlebaran, anak-anaknya merengek, tidak punya apa-apa mereka untuk menutupi rengekan anak-anaknya. Tapi kamu diamkan saja. Kalau saat itu engkau datang menolongnya, memberikan uang, memberikan pakaian, memberikan kebutuhannya, pasti engkau akan dapatkan pahala di situ. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, begitu besar pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah spiritual. Tapi syaratnya dengan apa? Didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Kalau ada orang melakukan amal soleh, laki maupun perempuan, didasari dengan iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas pahala di akhirat nanti dengan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka dalam Islam tidak pernah dipisahkan yang namanya hablum minallah dan hablum minannas. Harus apa? Seiring sejalan. Bahkan buah daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah spiritual harus diwujudkan dalam bentuk ibadah spiritual. Kita sholat mencegah dari keji dan munkar. Kita puasa supaya kita menjadi orang yang peduli kepada fakir miskin. Kita berzakat, apalagi berzakat adalah mengeluarkan harta kita kepada para mustahik yang tentunya Allah sudah tetapkan mereka-mereka yang berhak menerima dari zakat kita. Minimal zakat fitrah yang diwajibkan kepada setiap muslim muslimah, dewasa, anak-anak, hamba sahaya, orang merdeka. Semuanya sepertinya tidak ada yang lepas dari kewajiban zakat fitrah. Walaupun mungkin statusnya miskin, asalkan dia punya kelebihan makanan pokok pada malam raya Idul Fitri, maka ini wajib berzakat fitrah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang ingin saya sampaikan pada hari kalian mengenai kedua macam ibadah ini yang tidak boleh dipisahkan, yaitu yang kita kenal dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Sehingga dengan kita laksanakan dua itu, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang terbaik di muka bumi. Demikian dan terima kasih. Ada tanya jawab? Baik, silakan.